bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa bi kulli syai'in alim. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Ya, terima kasih kepada Mbah Aung. Ada Ya, feedback. luar biasa. Cuman ada beberapa hal nih Mbak Aung pada ayat Pak Isal, 28. mic-nya itu, mic-nya. Oh iya, baik. Mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Mbah Aung. Ya, Masya Allah, suaranya bagus dan ada beberapa hal. Ya, kembali lagi tadi tentang qalqalah. Ya, kan qalqalah itu kan ada hurufnya baju di toko. Baju di toko. Ya, ada 5. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, huruf H qalqalah atau bukan? Ya. Bukan. Ya. Nah, maka tidak boleh kita bacanya ayat 28 ya, yang terakhir tuh tsumma yumitukum tsumma yuhyi, bukan. Yuhyi. Tidak pantul. Yuhyi. Tsumma yuhyikum. Tsumma kalau sudah ada he-nya, nah itu namanya qalqalah itu. Tsumma yuhyikum. Tsumma ilaihi turja'un. Ya, mungkin bisa diulang Mbah Aung dari tsumma yumitukum. Summa yumitukum. Yumitukum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Iya, Masya Allah. Ya, perubahannya bisa dipahami. Yuhyikum. Yuh dengan yuhyi. Yuhyi dengan yuhyi beda. Kalau qalqalah menjadi yuhyikum. Tapi kalau tidak qalqalah, tsumma yuhyikum. Tsumma yuhyikum. Ya. Lalu pada ayat yang ke-29 pada kata ma. Huwallazi khalaqalakum ma fil. Ma itu 2 harokat. Ya. Khalaqalakum ma fil, itu kepanjangan. Ya. Bisa diulang Mbak Aung agar biar kita semakin semangat gitu ya belajarnya. Wallazi khalaqalakum Wallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ma 2 harokat. Ma-nya 2 harokat. Ma fil. Ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. 2 ketukan. Ma fil. Bisa diulang? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama. Ya, Masya Allah, betul. Masya Allah. Cukup sampai ilas sama ya. Masya Allah. Ya, yang saya mendengar tadi hanya itu ya. Tsumma yuhyikum dan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ma fil ardi. Bukan ma fil ardi. Jadi terlalu panjang. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak Mbah Aung. Ya. Berikutnya kepada Mbah Iwan ya. Dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم ثم Diulang, يميتكم Mbah ثم Iwan, ي- dari dari awal coba diulang. ya Wisata. Kaifa takfurun? Dari kaifa takfurun. تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم Ya. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Ya. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات Ya. Bisa وهو berhenti. الذي خلق Ah, وهو بكل شيء عليم. ya, Masya Allah. Jadi tidak perlu dipaksakan Mbak Iwan sampai sab'a samawat ya. Kalau tadi Mbah Aung bisa sampai tsumma stawa ilas sama, berhenti ya. Lalu dilanjutkan tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, mungkin sekali lagi kita dengarkan Mbah Iwan baca ayat 29. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات Ah. وهو بكل شيء عليم. Ya, Masya Allah. Perhatikan, coba Mbak Iwan baca lagi dari fasawwa. Wa itu 2 harokat. Fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bukan fasawwahunna, tapi fasawwahunna. 2 harokat. Ya. Bisa diulang dari fasawwahunna. Ya, dari tsummastawa boleh. Tsummastawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna. Ini apa ya? Wa-nya 2 harokat. Sekali lagi mungkin. Fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, Masya Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, barakallahu fik. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Mbak Iwan. Pada ayat 27 dan 29, ya, ada beberapa hal ya, tadi langsung dikoreksi, ya. Pada ayat 27 sudah baik. Pada makharijul huruf yang terpenting, di kata wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Yufsiduna fil ard. Fil ard, bukan fil ard. Ard beda ya dengan ard. Ya. Fil ard, ya. Huruf bo menjadi sukun. Itu memang agak susah ya kalau orang kita mengucapkan huruf bot itu ya. Ya, bukan fil ard, bukan, tapi fil ard ya. Ulaika humul khasirun. Bagaimana?
agak manyun gitu menurut saya. Fil ard, Fil iya, agak manyun. Monyong kali ya, ard gitu ya, ard gitu ya. Agak manyun ya. Nah, fil betul. Beda dengan fil ard. Nah, pakai dal, beda. Dia tidak monyong. Betul. Ya, terima kasih. Lalu itu saja mungkin terkait dengan cara baca dan juga perbaikan bacaan. Ya, nanti kita bahas per ayatnya, hukum-hukum tajwidnya dan juga yang di dalamnya tadabbur ya. Demikian. Baik, berikutnya kepada Mbah Budi dipersilakan. Terima kasih Mbak Iwan. Speakernya Om, speaker. Speakernya. Tutul dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Iya, Masya Allah. Ya. Taib ya. Tadi sama ya, pada ayat 28 ini mungkin bisa diulangi Mbah Budi ya. Kata summa yuhyikum ya. Bukan summa dengan yuhyi dengan yuhyi ya. Beda ya, yuhyi. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya, Masya Allah, pada kata summa yuhyikum dengan summa yuhyikum ada e-nya di situ tadi. Summa yuhyikum Masya Allah. Masya Allah, beda ya. Summa yuhyikum. Naam. Ya. Lalu pada kata ma sama dengan Mbah Aung tadi huwallazi khalaqalakum ma fil dua harokat. Coba bisa diulangi? Mohon maaf. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbah Budi dari bacaan yang luar biasa. Ya, tipikal suara yang bisa nafasnya panjang gitu ya. Nafasnya panjang itu bagus. Ada kelebihannya, hanya saja yang harus diperhatikan ketika nafas panjang itu ya, tasydid ya, lalu qalqalah agak penekanan ya, harus agak ditekan ya. Tsumma yu'mitukum yang tasydid ya biasanya. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Ya, sabah. Ya, sa sisu ya. Huruf sa ya. Baik. Berikutnya kepada Mbah Ding dipersilakan. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم يميتكم ثم يحييكم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih banyak kepada Mbah Ding dari bacaan beliau. Meskipun agak sedikit putus-putus ya. Ya. Tapi kita dengar sedikit demi sedikit ya, menerawang dan menelaah ya. Bahwasanya di ayat 27 pada kata fil ard ya. Kan fil ard. Beda tuh. Ya. Fil ard ya. Bukan fil ard ya. Nah, ini yang pertama. Lalu perhatian pada ayat 29 ya. Tipikal bacaan yang nafasnya sedikit ya, pendek ya. Berbeda dengan Mbah Budi ya. Kalau nafas pendek itu kita harus tahu tata letak berhenti ya tadi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Berhenti pada jami'a boleh ya. Disambung pada ayat kata sebelumnya boleh fil ardi jami'an tsummastawa atau tsummastawa boleh ya. Dilanjutkan tsummastawa ilas sama'i fasawwahun. Tadi berhenti di situ ya. Fasawwahun ya. Ya. Kalau sudah sampai fasawwahun nggak perlu pakai ilas sama, diulang lagi ilas sama ifasawwahun. Tapi dilanjutkan pada kata fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Bisa diulang mungkin Mbak Ding pada ayat yang ke-29. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Ya. Wa huwa خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ya, Masya Allah. Perhatikan pada kata fil ard. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Yang tulisan merah itu. Ya. Nggak ada E-nya. Fil arm. Ya. Ada warna merah. Di mana? Di bawahnya tulisan Arab itu kan ada warna merah. Fil arm. Oh. Di Ini mushaf yang berbeda mungkin ya. Fil ard. Ya. Yang dari Agus. Di Asy-Syifa. Oh, Syifa. Ya. Itu kata khalaqukum ma fil ardi jami'an. Itu. Ya, betul.
Fil Jadi ardi fil fil ardi lagi. fil ardi jami'a. fil ardi jami'an Ditahan dulu, ardi. fil Pegang. ma fil ardi jami'an Ya, mastawa ila samai fasawwa. Ya, itu. ambilin air minum, Mama. Maaf. Fil ardi jami'an Ar lagi. ma fil ardi jami'an. Ya, sudah betul tadi, Mbah Ding. Mbah Iwan dari kata fil ardi. Ya, fil ardi. Ya. Ya. Kita bahas di sini. Terima kasih kepada Mbah Ding. Kita lanjutkan dulu kepada Om Hendra. Fil Dipersilakan untuk membaca terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya. Mohon maaf, saya potong sedikit Om Hendra pada kata summa. Bisa diulang dari kaifa takfurun. Jadi ma-nya pendek ya. Summa yumitukum, bukan summa yumitukum ya. Silakan. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Sab'anya pendek, sab'a samawat. Dari fasawwahunna, silakan. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Nah, ini kata fasawwahunna sab'a samawat. Sab'a samawat. Ya, jadi A-nya pendek. Wa-nya 2 harokat. Fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Jadi ini perhatian kepada Om Hendra pada ayat yang ke-29 ya. Mungkin bisa diulang sekali lagi pada ayat 29. Dari ayat 29 silakan. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Masya Allah. وبكل شيء عليم. Masya Allah. Tayyib ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan keberkahan pada Om Hendra. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan bacaan. Qadarullah, Mayang sedang fokus ya mengemudi, mungkin bisa mendengarkan ya dari ayat yang ke-27, 28, 29. Nah, ini kan kita baca ya. Kalau dalam urutan tahapan sebagai seorang mukmin itu kita harus tahu ilmunya aja kan.
Ya, ilmunya itu bukan cuma sekedar baca, mengetahui hukum tajwidnya. Seperti kata alladzina yang, itu namanya kan ikhfa, ya. Yang quduna ahdallah. Nah, itu kan namanya ikhfa, ya. Hukum-hukum tajwid, ya, itu bukan cuma dipelajari saja, tapi dipraktekkan, ya. Setelah dipraktekkan, dipahami maknanya. Makanya apa yang disampaikan Mbak Aung tadi pada pertemuan awal itu kan kita harus tahu tadabbur gitu ya, tahu maknanya. Minimal kita harus tahu gitu ya artinya agar menjadi perhatian buat kita sebagai peringatan dan kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Nah, lihat pada kata ini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya, artinya apa? Ya, ayat 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian. Ahda, ahda, ahdun, ya. Yang quduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Apa sih perjanjian Allah itu? Al-Qur'an, ya. Perjanjian Allah itu apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, aturan Allah. Ya. Nah, dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan yang disebut dengan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, yang dimaksud perjanjian Allah adalah aturan, tata tertib, aturan main dari janji-janji Allah bagi orang yang beriman masuk surga, bagi orang-orang yang tidak beriman masuk neraka, kan begitu, ya. Nah, lalu Allah katakan wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Wa yaqta'un. Yaqta'. Kalau dalam bahasa Arab, yaqta' itu memutus, memotong dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, ya. Artinya apa? Artinya di sini ada komitmen yang harus diterapkan sebagai seorang mukmin terhadap perjanjian Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka memutus apa yang diperintahkan Allah. Yang seharusnya halal dijadikan haram. Yang seharusnya haram dijadikan halal. Fenomena kan di tengah masyarakat kita, ya. Niatnya baik tapi caranya tidak benar, ya. Komitmen-komitmen tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, ya. Akhirnya mereka meninggalkan perintah-perintahnya dan mereka juga membatalkan janji-janji mereka, ya. Janji-janji mereka. Lalu Allah katakan ulaika humul khasirun. Mereka berbuat kerusakan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi wa ayyusala wa yufsidun. Mereka membuat kerusakan, yufsidun, ya. Kerusakan di bumi, ya. Kerusakan di bumi itu apa bentuknya? Mungkin ada yang tahu? Kita buat ruang diskusi ya, tidak satu arah nih. Membuat kerusakan di bumi itu seperti apa bentuknya? Mungkin Om Hendra bisa menjabarkan yang disebut dengan kerusakan, membuat kerusakan di bumi ini seperti apa? Atau Mbah Aung, ya ada Mbah Budi. Nebang pohon sembarangan. Bagaimana Mbak Aung? Menebang pohon barangan yang Itu kerusakan merusak. yang merusak ya. Zahirnya ya. Kan. Iya, Masya Allah. Kerusakan yang ada di daratan, di lautan gitu ya. Nah, kalau di daratan penebangan pohon liar ya dan lain sebagainya hingga terjadi longsor dan lain sebagainya. Itu secara fisik. Ada lagi kerusakan di muka bumi ini ya. Dalam bentuk apa? Seperti apa jenisnya?
Ya, kerusakan moral. Gimana, Mbah Budi? Mungkin bisa Ya. menjabarkan? Suaranya belum dinyalakan mic-nya, Mbak Budi? Ya, Maksudnya. Itu silakan. penyebaran narkoba tuh yang sangat merusak generasi itu. Iya. Ya, Masya Allah. Ya, bicara narkoba ya, yang negara paling maju di dunia sekarang sedang ya terkena wabah ya, wabah narkoba. Ya. Nah, ini kerusakan masih fisik nih, kerusakan fisik ya. Ya, terima kasih Mbak Budi, narkoba dan lain sebagainya. Ada lagi selain itu kalau kerusakan yang non fisik, Ya korupsi. korupsi. Nah, Ya, masih fisik waduh, itu. berat ya. Yang yang Ya, non fisik ya kerusakan moral. kerusakan moral. Ya, betul sekali, kerusakan moral. Eh LGBT itu. LGBT, betul ya, Masya Allah. Berat ya di negeri kita, LGBT ya. Lalu apa namanya, moral, akhlak, ya, etika, ya, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja kita harus tahu cara menanggulanginya. Nah, Dan alam, gimana Mbak Iwan? kerusakan alam. Kerusakan alam, betul, Masya Ya. Allah. Ya, di Kalimantan tuh banyak ya kerusakan alam karena batu bara ya. Tangan. Iya, iya, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak ternyata kerusakan yang ada di muka bumi ini karena memutus perjanjian Allah. Apa sih perjanjiannya? Ya, piagam Madinah gitu ya, ataupun perjanjian-perjanjian yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya agar kita tidak merusak alam, tidak merusak ya yang non fisik, ya, etika, beragama, moral, ya, cara bersikap, ya. Kalau zaman dahulu anak kita diajarkan kebaikan, kalau tidak dipukul gitu ya. Dipukul pakai apa namanya? Penggaris gitu ya, rotan. Ya. Tapi kalau sekarang dipukul pakai rotan, pakai penggaris, ya itu bisa dipidana. Ya. Ya. Ini fenomena yang Ya. berubah gitu ya. Ya. Makin menjadi-jadi gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ulaika humul khasirun. Mereka merugi. Nggak ngikutin aturan Allah, pasti mereka merugi. Lalu Allah katakan, kaifa? Bagaimana? Takfuruna billah. Kalian mengingkari. Ya, kamu ingkar kepada Allah. Ya. Kaifa itu artinya bagaimana? Ya. Bagaimana kamu mengingkari, kalian mengingkari Allah, wa kuntum, dan kalian, padahal kalian itu awalnya amwata, mati. Kita semua kan sebenarnya dari yang mati. Nggak hidup kita ini. Ya. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kita. Ya, dari segumpal darah. Ya, dari segumpal mani menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi sekerat daging. Dari sekerat daging maka ruh ditiupkan. Ya, ditiupkan, ya, setelah ditiupkan maka jadilah janin. Ketika sudah jadi janin 9 bulan lamanya lahir ke dunia. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, hidup. Kok bisa kalian ingkar? Nggak tahu diri, istilahnya begitu. Ya, dahulu kalian nggak ada, lalu Allah ciptakan kalian hidup kembali, tsumma yumitukum, lalu kalian dimatikan lagi. Yaitu ketika saat ini kita hidup nih. Setelah hidup nanti tsumma yumitukum, kita akan mati lagi. Ya. Kematian yang yang saat ini kita akan rasakan nanti, sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut. Ya. Lalu tsumma yuhyikum. Kemudian sudah kalian mati, nanti ditiupkan sangkakala yang pertama, semua manusia mati di akhir zaman, ya, di penghujung akhir zaman, ya. Lalu ditiupkan sangkakala kedua, semua dihidupkan lagi,
dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir dihidupkan kembali, termasuk kita. Ya. Tsumma yuhyikum, kita dihidupkan lagi nanti. Ya, dalam hadis lebih terperinci dari tulang ekor manusia. Dan ternyata benar 1400 tahun yang lalu, 14 abad silam, Nabi menyatakan tulang ekor itu akan berubah menjadi manusia kembali. Ya, makhluk ya, manusia kembali. Ya. Dan secara medis, tulang yang paling kuat itu adalah tulang ekor. Bagaimana dengan orang yang dibakar, kremasi? Ya. Nah, itu pertanda orang yang dikremasi itu meyakini akan adanya hari kebangkitan. Makanya mereka maunya dikremasi biar tidak dibangkitkan. Ya. Makanya ketika dikremasi, Allah Maha mengetahui kun fayakun, maka jadilah mereka akan dihidupkan kembali dari butiran-butiran debu yang mereka buang ke lautan. Ya, maka Allah hidupkan kembali. Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kata Allah, ya, kalian atau kamu akan dikembalikan. Karena begini, Mbah dan Om sekalian yang semoga Allah rahmati. Jasad kita itu titipan. Ya. Jasad kita adalah titipan. Tangan kita, telinga, mata, semua tubuh kita adalah titipan Allah, milik Allah. Begitu pula ruh. Ruh juga titipan Allah. Ya. Semua adalah ketetapan Allah, sehingga yang akan diazab nanti pun ruh dan jasad. Ketika nanti masuk ke dalam padang mahsyar. Ya. Dan semua adalah titipan Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Hanya saja dikembalikannya kemana nih? Ke tempat yang enak atau ke tempat yang sengsara? Atau ke tempat yang nikmat penuh dengan keabadian, ya, tempat kampung halamannya Nabi Adam, atau tempat kembalinya atau tempat berlabuhnya setan ataupun iblis laknatullah alaihi yang menggoda Adam dan Hawa ketika di surga. Ya. Nah, ini menjadi perhatian tsumma ilaihi turja'un. Kita akan kembali kepada Allah. Ya. Hanya menunggu waktu, ya, dan masa kontrak kita akan habis nanti di hadapan Allah ketika Allah wafatkan kita. Makanya saya sering menyampaikan di tempat-tempat lain gitu ya, bagi yang saat ini diberikan peluangan rizki dan yang disempitkan rizki, tidak perlu khawatir. Kita ini hanya berbeda kemasan. Ya. Tapi tujuan kita sama. Kemasannya berbeda. Yang satu punya rumah, yang satu nggak punya rumah. Tapi hakikatnya kita semua juga nggak punya rumah. Karena rumah kita yang kita hakkan, yang kita SHM-kan, ya, sertifikatkan, itu semua tidak lain milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu pesimis, ya, tentang kehidupan ini yang penuh dengan kemasan. Intinya kan kemasannya saja yang berbeda. Intinya kemasannya yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada ayat yang terakhir, ayat 29, huwallazi khalaqalakum. Pada ayat 29 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita tentang kekuasaannya, rububiyahnya. Rububiyahnya itu adalah penciptaannya, ya. Makanya Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ya, tsummastawa ilas sama. Kemudian dia menuju ke langit, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah nih. Kalau ditanya Allah ada di mana? Di mana-mana. Itu adalah bukan zatnya yang di mana-mana, tapi sifat Allah yang ada di mana-mana. Contoh, ya, Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Berarti Allah di mana-mana tuh bisa mendengar hambanya. Allah Al-Basir,
berarti Allah Maha melihat, melihat di mana-mana, ya. Nah, jadi bukan Allahnya yang di mana-mana, tapi sifatnya yang di mana-mana, ya. Adapun tsummastawa ilas sama, ya, Allah berada di atas arsy. Kalau ditanya Allah kan nggak bertempat, ya. Tentu Allah tidak bertempat. Dan tentu Allah menetapkan dengan kekuasaannya karena zat yang tidak berhak disembah kecuali kepada Allah, ya, berbeda dengan makhluknya, ya. Makanya kalau kita bertanya gitu ya, ada hadis bahwa Allah turun ke langit dunia, ya. Anak-anak zaman sekarang akan bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia, itu turunnya pakai apa ya? Pakai tangga, eskalator, lift, atau yang lain. Tentu nggak bisa kita ungkapkan karena Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, antara khalik dengan makhluk itu tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Buktinya apa? Buktinya kalau kita analogikan seorang tukang kusen, ya, kusen kursi, ya, ataupun meja, ya, tentu yang menciptakan meja dengan meja berbeda. Yang menciptakan mobil dan yang punya mobil yang menciptakan mobil dan mobilnya pun berbeda. Kakinya mobil dengan kakinya yang menciptakan mobil berbeda. Maka kita tidak bisa menyamakan. Allah turun ke langit dunia, bagaimana turunnya? Maka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang diciptakan tidak mengetahui tentang Sang Pencipta kecuali secara teks yang ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya Allah nggak butuh tempat, iya, memang Allah tidak butuh tempat. Tapi bukan berarti Allah tidak ada di mana-mana, atau Allah ada di mana-mana, atau Allah ada di suatu tempat, ya. Ini menunjukkan bahwa akidah kita meyakini bahwa Allah itu berbeda, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah memiliki mata. Ya, dalam hadis bahwa Allah memiliki mata, memiliki tangan. Ya, akan tetapi tangan Allah nggak bisa kita samakan dengan tangan manusia. Mata Allah nggak bisa kita samakan dengan mata manusia. Ya, dan manusia itu penuh dengan kekurangan. Makhluk yang diciptakan berbeda dengan pencipta. Antara pencipta dan yang diciptakan berbeda. Ya, antara pencipta robot dengan robot berbeda. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ya. Ya, ini ada tokek. Ada tokek iklan. Ya. Tokeknya gede. Ya. Oh, 5 kali tuh ganjil tuh. Iya, baik. Ada yang ditanyakan mungkin? Tsummastawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Dan dialah yang menyempurnakan menjadi 7 langit, ya. Ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi. Ya, yang tahu Allah seperti apa wujudnya 7 lapis langit. Ya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ya. Adapun spekulasi kita kan yang diketahui oleh pihak NASA, ya, bahwasanya alam semesta ini semakin membesar, semakin luas, ya. Di dalam satu galaksi ada berjuta-juta bintang dan planet, ya. Dan di alam semesta ini, universe ini ada berjuta-juta galaksi, ya. Berarti kan tandanya sangat luas, ya. Itu adalah semua makhluk, ya, ciptaan. Bagaimana yang menciptakan? Begitu besar dan begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia yang Maha mengetahui segala sesuatu. Apapun yang terlihat dan yang tersembunyi, Allah Maha mengetahui, ya. Yang terbesit di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui, dan semua akan ada pencatatannya, ya. Pencatatannya akan ada sebagaimana Allah katakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf tuh. Raqib atid itu ada
di kanan kiri kita nih, mencatat. Ya, setiap ungkapan yang kita ungkapkan, ucapan, perbuatan, semua akan dicatat oleh Allah melalui perantara malaikat Raqib dan Atid, bahwa Allah Maha mengetahui yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, ini pernah terjadi pada peristiwa Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bin Hambal ini murid terbaiknya Imam Syafi'i. Pernah sakit, merintih kesakitan. Aduh, sakit. Namanya orang kesakitan kan dia merintih ya. Karena sakitnya yang begitu dahsyat. Lalu sahabat beliau Imam Ahmad namanya Tawus rahimahullah ya, menjenguk dan melihat bahwa Imam Ahmad sang imam ini sedang merintih. Maka Tawus menasehati Imam Ahmad, "Wahai imam, ketahuilah apa yang engkau rintih itu akan tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada satupun ungkapan, ucapan, perbuatan yang terbesit ya di dalam hati manusia kecuali ada yang mencatat. Malaikat Raqib dan Atid ya. Maka dari itulah kita di CCTV-kan gitu ya, dipantau terus nih. 24 jam kita terus dipantau oleh malaikat Raqib dan Atid ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan berkaitan tentang ini ataupun di luar pembahasan kita. Dipersilakan. Faisal mau Ya, tanya, silakan. itu dalam surat Al-Qadar itu kan kalau berhenti itu saya biasanya bacanya kan misalnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, kan kebanyakan gitu. Nah, kalau dibaca min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fat itu boleh dua-duanya. Disambung ya. Maksudnya disambung ke ayat berikutnya. Nah, jadi min kulli amrin salam. Nah, berhentinya di salam. Iya. Baru izin hiya hatta Nah, salamun. Boleh ya. itu. Boleh karena kalau dilihat ada wakaf titik tiga itu salah satu di antara keduanya boleh berhenti. Kalau disambung min kulli amrin salam ya, min kulli amrin salam ya. Lalu dilanjutkan salam. Iya. Ya, karena ada titik 3 tuh di situ. Oh, boleh ya berarti ya. Boleh, tapi nggak boleh berhenti min kulli amr salam hiya hatta. Itu nggak boleh. Jadi titik 3-nya nggak boleh berhenti di dua tempat itu. Salah satu ya. Salah satunya. Ya. Disebut dengan ya sama-sama ini disebut dengan wakaf mu'anaqah. Ya, salah satunya wakaf. Boleh berhenti di salah satunya. Sama seperti Al-Baqarah ayat 2 itu ya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya. Terima kasih. Kalau tidak salah pertemuan yang lalu Om Hendra ingin menanyakan masalah isbal ya. Oh iya, dibahas sekarang nih. Masalah isbal ya. Ya ini perkara yang penting juga nih pada kita semua gitu ya. Apa yang disebut dengan isbal? Ya. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya isbal dari kata asbala yusbilu artinya adalah menggunakan pakaian yang berlebihan, ya, yang keluar dari garis ataupun dari batasan yang sudah ditetapkan. Itu disebut dengan isbal. Ya. Contohnya isbal dalam berpakaian. Ya. Menggunakan baju yang lengan panjang tapi sampai ke tangan nih, sampai ke jari jemari. Nah, itu namanya isbal tuh. Ya, kita bahas secara bahasa dulu ya. Isbal secara bahasa. Celana pakai baju pakaian itu sampai ke jari jemari.
Ya, kan harusnya kan sampai ke apa namanya nih? Pergelangan. Pergelangan tangan. Ya. Itulah kenapa Allah berikan pergelangan tangan, pergelangan kaki. Ya. Agar kita tidak isbal dalam pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ya. Nah, itu secara bahasa. Ya. Secara istilah Rasulullah mengatakan, "Hadza mawdi'ul izar fa in ubita fa asfala fa in ubita fa in abita fala haqqa lil izari fil ka'bain." Disinilah letak ujung kain. Kalau engkau tidak suka bisa lebih rendah lagi. Kalau tidak suka juga boleh lebih rendah lagi. Akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki. Nah, ya. Ini hadisnya sahih ya dari Hudzaifah al-Yaman. Jadi Nabi memberikan arahan kalau mau pakai pakaian sesuai dengan sunnah Nabi, itu tidak boleh sampai di bawah mata kaki. Apanya? Pertanyaannya apanya nih yang tidak boleh di bawah mata kaki untuk laki-laki? Ya. Yang pertama kain. Kain di sini adalah sarung. Ya. Sarung yang pertama. Yang kedua celana dengan catatan ya, celana tersebut ya tidak diikat, dilipat, tidak dilipat ya. Tidak dilipat ya. Bagaimana kalau di bawah mata kaki? Boleh nggak? Nah, kan begitu ya. Kalau dalam hadisnya ini anjuran bahkan ada larangan untuk tidak boleh di bawah mata kaki. Tapi para ulama berbeda pendapat. Menggunakan celana sampai di bawah mata kaki hukumnya apa? Ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang mengatakan makruh. Berarti kan pilihannya cuman ada 3 tuh. Dosa besar, dosa kecil, atau makruh. Ya, dibenci. Ya. Berarti kalau dibenci, anggaplah yang paling rendah dalam mazhab Syafi'i itu dibenci. Di bawah mata kaki, pakai celana di bawah mata kaki itu dibenci, nggak disukai Nabi. Ya. Lantas apa yang menjadi syariat itu kan kita berharap dicintai Nabi begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan fenomena di tengah masyarakat kita? Ya sudah, kita harus sampaikan qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah meskipun pahit. Nah, yang sudah diterapkan kan seperti Om Hendra sudah menerapkan ini karena memang jelas hadisnya dan ada larangannya. Seperti itu. Ya. Disebut dengan musbil. Musbil itu orangnya, orang yang isbal dalam bercelana dan isbal dalam berpakaian baju khusus untuk laki-laki. Ya, karena kalau sepatu atau kaos kaki gimana? Kan ada sepatu yang tinggi, ada kaos kaki, itu gimana? Iya, kalau sepatu kaos kaki bukan bagian dari celana. Jadi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pakai kaos kaki, pakai sepatu, nutupin mata kaki. Ya. Kalau sepatu hansip kan tinggi. Oh, sepatu hansip ya. Nggak ada masalah. Yang masalah itu celananya. Kalau celananya pas dibuka, sepatunya, ya celananya itu sampai nyengser-nyengser. Ternyata itu ada hikmahnya. Yang pertama agar tidak terkena najis ya, seperti Mbah Aung cerita ya pada pertemuan yang lalu. Ya, perempuan kan, kalau perempuan kan nyeret-nyeret gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi juga kalau ngatung juga nggak boleh karena kan kelihatan auratnya, makanya pakai kaos kaki seperti itu. Ya, apalagi kalau wanita muda gitu ya pakai kaos kaki yang warna-warni, itu dapat mencolok para lelaki. Makanya kalau bisa tidak sampai nyengser, tapi mata kaki itu tidak terlihat seperti itu. Jangan sampai kaki itu apa? Kaos kakinya kalau kaos kaki ada bunga nggak apa-apa. Oh, kalau kaki ada bunga sih nggak apa-apa. Yang penting nggak terlihat ya, dan tidak mencolok. Ada bunga, cuma bunganya warnanya pink warna-warni misalkan. Ya, kayak pakai kaos kaki anak SD gitu ya. Nah, itu jangan ya. Sama seperti mukena pun demikian. Kalau coklat
hitam. Ya, yang tidak mencolok ya, boleh ya. Kuncinya adalah tidak boleh maksur. Maksur itu mencolok. Ya, seperti mukena. Padahal muknanya orang Afrika tuh jamaah Amerika, waduh warna-warni asik begitu menyala-menyala gitu. Semua itu memang udah budayanya mereka. Budaya, Kalau betul. ada kita lihat di Mekah Madinah, begitu ada jamaah dari Afrika, waduh pakaiannya warna-warni menyala gitu. Betul, betul, betul. Ya. Kenapa? Karena identik dari kulit ya. Kalau kulit hitam itu kalau dipakaikan warna-warni itu indah. Ya. Bukan berarti menjadi legitimasi kita untuk meyakini pakaian mukena yang warna-warni itu dibolehkan. Tidak, gitu ya. Tapi setidaknya yang tidak mencolok. Bolehlah berwarna tapi tidak mencolok. Maksudnya mencolok di sini. Yang kalem-kalem aja gitu ya. Yang kalem-kalem aja. Ya, seperti itu ya. Itu disebut dengan isbal ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau yang yang apa namanya menganut membolehkan di bawah mata kaki itu kan terkait ketika Rasul melihat seorang Yahudi dan dia bilang mengharamkan, terus kemudian sahabat Rasul Abu Bakar itu kan dia pakai sarung dan dia bertanya, ya Rasul kalau seperti ini gimana? Jadi Abu Bakar itu kan posturnya kurus dan dia memakai sarung saat itu posisinya melorot. Nah, terus Rasul berucap kalau kamu tidak apa-apa. Nah, dalil inilah yang disepakati bahwa di bawah mata kaki itu tidak isbal. Iya, baik. Ada yang mengatakan demikian dan menggunakan hadis ini. Kalau Ya. memang Rasul sudah mengatakan bahwa isbal itu dilarang atau haram, ya berarti kan balik lagi ke awal. Kenapa harus pakai hukum yang apa namanya riwayat Abu Bakar ini kan gitu. Iya, betul. Soalnya kan resikonya kan berat juga. Kelak nanti di akhirat Allah memalingkan muka kan gitu. Betul. Ya, memalingkan wajah Allah ya, bahkan dimasukkan di dalam siksa api neraka gitu ya. Ya, terima kasih Om Hendra. Ya, ini tadi ya telah dijelaskan, ada yang bilang makruh dan itu hadis tentang Abu Bakar itu memang dikhususkan kepada Abu Bakar gitu ya. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengharaman isbal itu banyak. Contoh dari Ibnu Umar, ya Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya, ya. Lalu ada yang dalam riwayat dalam keadaan sombong. Kalau tidak sombong tidak mengapa. Ini kan masih masa perdebatan ya, perbedaan, perselisihan. Ya, kemarin kita sempat bahas yang namanya perselisihan itu ya wajar, ya. Perbedaan itu biasa, ya. Dalam masalah hukum fikih, ya. Tapi kalau dalam masalah hukum akidah, Tuhannya harus sama, ya. Tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Dan tidak boleh keluar dari pendapat imam 4 madhab, ya. Kalau keluar dari pendapat imam 4 madhab, ini agak berat mengikuti syariat Islam, ya. Khawatir nanti terjerumus ke dalam syubhat. Ya, lalu ada lagi hadis man asfala minal ka'baini fa finnar. Barang siapa yang menggunakan pakaian atau celana di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Wah, ini kan ada larangan-larangan seperti ini, ya. Berkontradiktif dengan apa riwayat dari Abu Bakar dan itu pun dikhususkan kepada Abu Bakar, ya. Maka lebih layak kalau kita katakan hukumnya makruh gitu ya. Di bawah mata kaki, ya. Nah, ini penjelasan terkait dengan isbal, menjulurkan celana hingga di bawah mata kaki, ya. Begitu pula pakaian ya, pakaian pun demikian, ya, baju demikian. Ini khusus untuk laki-laki, ya, khusus untuk laki-laki, ya. Kalau untuk perempuan, ya dia harus tertutup semua, ya. Baik. Ada yang ditanyakan, ini kan syariat ya, mau tidak mau harus nurut dengan syariat, ya. Ada yang belum kita ketahui hikmah dari syariat tersebut, ya. Contoh misalkan sesuatu yang nggak masuk di akal, tapi itu syariat,
Misalkan berwudu dengan menggunakan khuf. Khuf itu sepatu. Ya, kita sedang berpergian, lalu pakai sepatu, nggak perlu dibuka, kita berwudu. Ya, biasanya kan kalau berwudu kakinya kan dibasuh ya, telapak kaki. Ya, telapak kaki, jari jemari. Kalau pakai sepatu, logikanya bawahnya sepatu kan ya, yang dibersihkan. Ya, tapi Nabi tidak mashul khuffain, ya, membersihkan atau berwudu dengan menggunakan sepatu, tidak dibasahi bagian bawahnya. Ya, tapi dibasuh bagian atasnya. Nih, misalkan atas sepatu ya, ini dibasuh sekali. Ya. Kan kalau pakai logika nggak masuk akal. Lah, kan yang kotor kan yang bawah. Kenapa Nabi malah bersihin cukup atasnya aja? Gitu ya. Kenapa? Karena ini hukum syariat, mau tidak mau kita lakukan. Ya, ketetapannya Nabi sedemikian. Dan di balik itu mungkin ada hikmahnya. Kenapa Nabi berwudu hanya membasuh sepatu bagian atasnya saja. Itu sudah mencukupi. Ya. Tidak perlu bawahnya dibersihkan, gitu ya. Ternyata ada hikmahnya di situ. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Jadi syariat itu tidak bisa seenaknya kita, ya, seenaknya diri kita, tapi harus mengikuti dalil, ya, Al-Quran maupun Sunnah. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Qadarullah sudah pukul 9.35. Insya Allah pembahasan yang akan kita bahas dengan panjang di hari Kamis ya, insya Allah, Kamis malam Jumat. Mohon dipersiapkan pertanyaan yang banyak kepada Om Hendra, Mbah Budi, Mbah Iwan, ya, Mbah Aung, Mbah Ding, dan juga Mayang. Ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan thaqafah Islamiyah ataupun terkait dengan hukum tajwid dan bacaan ayat suci Al-Qur'an, agar kita bisa terbuka, ya, wawasan kita tentang agama Islam dan juga lebih khususnya tentang perbaikan bacaan membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan akhiri saja. Mohon maaf sebelumnya, saya izin untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Tol. Nambah bayi. Oh iya Mbak Aung, terima kasih banyak Ya, atas Faisal. doanya. Selamat Faisal, kelahiran Iya, anaknya. alhamdulillah. Terima kasih Om Hendra. Putra Putri. Putri, Mbak Iwan. Alhamdulillah. Yang Faisal, yang Kenapa? keberapa nih? 4. Jadi anak Alhamdulillah. Pertama Udah setara perempuan. ini 4 ini berarti. Jangan-jangan mau nyalip di tikungan nih sebentar. Iya, ya diberinya aja gitu ya. Iya. Kan banyak anak banyak rezeki. Kan begitu. Iya. Iya. Betul ya. Selamat ya Faisal ya. Iya, Rezeki iya. anak masing-masing. Keluarga bahagia. Ya, amin. Insyaallah. Ya, terima kasih banyak. Selamat berbahagia. Iya, Mbak Au, terima kasih banyak ya. Kebetulan. Pamit ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.